Halo adik-adik, selamat sore, berjumpa lagi dengan Miss Vina hari ini. Nah, sebelum kita masuk sesi sharing, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik ya, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami masih boleh berkumpul untuk beribadah hari ini. Kami serahkan dan sharing ke depan ke dalam tangan-Mu. Terus ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan semua kewajiban kami dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, apa kabarnya? Sudah lama ya nggak berjumpa dengan Miss. Nah, hari ini Miss akan membagi sharing firman Tuhan mengenai kita harus terus melakukan kewajiban kita dengan setia. Nah, pertama-tama, apa sih arti kewajiban? Adik-adik kan pasti sering mendengar, adik-adik wajib untuk melakukan ini itu, melakukan kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, ataupun mungkin juga di sekolah minggu. Nah, pertama-tama, wajib artinya adalah harus dilakukan. Dan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan dan juga dilakukan. Nah, kewajiban ini harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban juga selalu berhubungan dengan hak. Jadi, kewajiban dan hak itu adalah suatu hubungan yang timbal balik. Hak adalah sesuatu yang akan kita terima sesudah kita melakukan kewajiban kita. Di dalam kehidupan kita selalu memiliki hak dan kewajiban di setiap aspek kehidupan. Karena hari ini Miss akan sharing fokus tentang kewajiban, maka ke depan Miss akan menjelaskan tentang kewajiban. Jadi, sebagai anak, misal untuk umuran kalian, adik-adik itu memiliki kewajiban sebagai anak dari orang tua adik-adik ya. Juga memiliki kewajiban sebagai anak Tuhan, karena kita semua percaya kepada Tuhan. Juga karena adik-adik masih bersekolah, memiliki kewajiban sebagai murid di sekolah. Juga mungkin kalau adik-adik hidup bergereja, ada pemimpin rohani juga mempunyai kewajiban sebagai anak rohani. Juga sebagai warga negara, karena kita hidup di Indonesia, Indonesia punya hukum. Nah, itu juga kewajiban yang harus kita lakukan. Serta dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kewajiban itu sangat banyak. Di setiap kita berada itu selalu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, contoh, ketika adik-adik sebagai anak orang tua, kita memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua kita. Nah, itu kewajiban loh. Kita juga harus mengasihi, menyayangi kedua orang tua kita. Kita harus menyayangi mama dan papa kita, juga saudara-saudara ataupun kakek nenek, semua keluarga. Kita juga, adik-adik juga harus membantu orang tua di rumah, melakukan tugas-tugas adik-adik di rumah, seperti merapikan tempat tidur, ataupun juga membersihkan rumah. Nah, sebagai anak Tuhan, Miss dan adik-adik itu wajib untuk mencari Tuhan setiap harinya. Kita harus mendengarkan suara Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kita. Itu juga tertuang di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita wajib melakukan firman Tuhan, dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik dan Miss juga. Nah, dari tadi Miss membahas tentang kewajiban. Mengapa sih Miss kita harus melakukan kewajiban tersebut? Apa sih gunanya? Nah, kewajiban itu ada karena hidup kita itu perlu aturan. Jadi, supaya hidup kita dapat berjalan dengan baik, sejalan dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan perintah. Dan perintah itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi, kewajiban itu akan kita lakukan, itu akan membentuk diri adik-adik dan Miss juga untuk melatih hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi semua kewajiban ini ketika kita sudah melakukannya, secara tidak sadar itu akan mendewasakan hidup kita semua. Nah, jadi pada hari ini, Tuhan sedang mengingatkan Miss dan adik-adik untuk setia melakukan semua kewajiban kita. Miss percaya adik-adik itu sudah mengerti ya, bahwa adik-adik memiliki tugas dan kewajiban dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, jadi kita harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, yang terutama, kita harus melakukan kewajiban kita juga dengan rasa sukacita. Jadi jangan sampai kita melakukannya dengan terpaksa, itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Karena kita tahu, setelah kita melakukan kewajiban, kita akan menerima hak. Jadi, contohnya ketika tadi kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai anak, kalian sudah mengasihi orang tua, nah maka kalian juga akan menerima hak kalian sebagai anak, yaitu kalian akan menerima kasih sayang dari orang tua, menerima pengajaran, dinafkahi, disekolahkan. Nah, itu hak kalian sebagai seorang anak. Lalu,
sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan menerima kasih Tuhan, menerima perlindungan dan berkat dari Tuhan. Miss juga percaya, tujuan akhir dari kita melakukan firman Tuhan juga kita akan hidup di surga istilahnya, tujuan akhir kita. Nah, di dalam kitab Ulangan, Tuhan memberikan contoh ya di sini. Di dalam Alkitab itu banyak sekali perintah Tuhan, namun Miss akan memberikan contoh di kitab Ulangan. Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Nah, itu kan Tuhan menuliskan loh batu. Di situ ada 10 perintah. Nah, di sini adalah 10 perintah yang harus bangsa Israel lakukan di zaman itu. Kita juga wajib melakukannya untuk zaman sekarang. Jadi, jika bangsa Israel tidak melakukan 10 perintah itu atau 10 kewajiban itu, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Namun, jika mereka setia melakukannya, ke 10 perintah Tuhan tersebut, maka hidup mereka akan menjadi baik dan Tuhan juga akan memberkati mereka dan melindungi mereka. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini ada di bawah. Adik-adik bisa baca di kitab Ulangan pasal 11 ayat 1a. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Nah, bisa adik-adik baca ya di sini ayat hafalan. Jangan lupa adik-adik rekam dan kirimkan ke grup kelas WhatsApp masing-masing. Jangan lupa lo untuk dapat poin. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan dengan setia. Supaya kewajiban mudah dilakukan, maka kita harus juga terlebih dahulu mengasihi Tuhan agar semua kewajiban dapat kita lakukan dengan ringan, misalnya, tidak dengan paksaan. Supaya kita dapat bersuka cita dalam melakukan setiap kewajiban tersebut, bukan karena paksaan. Oke? Sampai di sini adik-adik mengerti ya. Nah, kegiatan minggu ini, karena Miss sudah panjang lebar menjelaskan tentang kewajiban, nah Miss minta adik-adik menuliskan contoh, 3 contoh kewajiban adik-adik sebagai anak sekolah minggu. Jadi, yang pertama sebutkan 3 contoh kewajiban adik-adik sebagai anak sekolah minggu. Lalu yang kedua, tuliskan 3 contoh kewajiban adik-adik sebagai murid di sekolah. Jadi, sebagai anak sekolah minggu dan murid di sekolah. Nah, jangan lupa ditulis, boleh juga difotokan dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Nah, sekian sharing Miss hari ini. Semoga adik-adik mengerti, sehingga kita semua dapat melakukan kewajiban kita dengan lebih sukacita lagi dan lebih setia lagi. Karena ini akan kita lakukan terus-menerus. Jadi kewajiban itu selalu ada. Nah, sekian. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Yuk kita mau doa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mau terus setia melakukan kewajiban kami sebagai anak-Mu. Kami juga mau setia melakukan kewajiban kami di dalam kehidupan kami yang semua aspek dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua sakit virus Corona semua sudah berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam bangsa kami Tuhan. Kau terus bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu, sehingga pemerintahan, semua perekonomian dapat berlangsung dengan baik Tuhan. Kami juga serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, terus bekerjalah di dalam gereja kami Tuhan. Kami percaya Engkau nyata dalam gereja kami. Terus tuntun hidup kami semua Tuhan, agar dapat terus berjalan di jalan-Mu dan mencapai tujuan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami dapat beribadah lagi minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA Gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan
dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.